Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nanda Arif Maulana dengan NIM 228820111001 dan saya dari program studi S1 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Herman Taufik MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemaksiatan. Pertama, kita harus mengetahui dahulu apa itu maksiat. Pasti yang ada di dalam benak kalian, maksiat itu seperti berjudi, berzina, atau mabuk. Memang itu semua tidak salah, karena kita sering menjumpai hal tersebut, misalnya di lingkungan sekitar kita, di mana sekarang ini maksiat sepertinya sebuah hal yang biasa-biasa saja. Padahal sudah jelas Allah melarang hal tersebut. Sebagai hamba yang beriman, sebaiknya kita menghindari kemaksiatan itu, karena Allah pasti punya alasan sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini, kenapa maksiat harus kita jauhi? Di mana teknologi semakin maju, seperti handphone, itu memudahkan sekali untuk kita melakukan tindakan maksiat. Berikut adalah pengertian maksiat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI tersebut, maksiat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang Muslim, kita wajib untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cara satu-satunya untuk menghindari kemaksiatan dengan meningkatkan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita harus bisa menahan hawa nafsu kita agar tidak tergoda dengan hal-hal yang berbau maksiat. Dan akibat melakukan kemaksiatan itu, bisa saja rezeki kita atau ilmu kita terhalang, perilaku kita makin buruk, dan wajah kita tidak berseri lagi atau gelap. Jadi, apa yang menyebabkan seseorang itu selalu melakukan perbuatan maksiat? Pertama, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terlalu sibuk dengan dunia ini, seakan-akan dunialah yang paling penting, sehingga kita lalai dengan zat yang maha tinggi, zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Padahal di dunia ini hanyalah sebuah penantian saja. Kita menunggu untuk dipanggil di akhirat nanti. Sementara tanpa kita sadari, Allah tidak pernah menjauhi kita. Padahal Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah hanya ketika ada masalah saja kita beribadah kepada Allah? Tapi ketika kita senang-senang, kita lalai dengan semua itu dan kembali jauh dari Allah. Jadi untuk saat ini, mari kita tingkatkan ibadah kita dan jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya adalah pergaulan di lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh kepada kepribadian kita. Kalau lingkungan kita baik, maka potensi kepribadian kita akan menjadi baik juga. Begitu sebaliknya, kalau di lingkungan kita tidak baik, maka kita juga akan terpengaruh. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti dalam kesehariannya memerlukan orang lain. Bahkan, pergaulan bebas semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Hal ini terjadi karena pegangan hidup kita dalam hal keyakinan atau agama tidak stabil. Oleh karena itu, mari kita perkuat agama kita, keyakinan kita, dan iman kita, supaya kita terhindar dari pergaulan bebas yang berujung kepada kemaksiatan. Di dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman
di dalam surah Al-Jin ayat 23. Illa balagam minallahi wa risalatih wa man ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam خالدين فيها أبدا. Yang artinya, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Quran Surah Al-Jin ayat 23. Dalam surah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang berbuat maksiat dengan sia-sia atau disengaja pun, dia akan mendapatkan balasannya atas perbuatan yang telah dilakukannya selama di dunia ini. Nauzubillah, semoga kita semua terhindar dari dosa-dosa maksiat dan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang ada di masa lalu. Amin. Lalu, apa saja contoh maksiat? Sebenarnya, maksiat itu bermacam-macam. Ada yang maksiat kecil, ada juga yang maksiat besar. Bahkan, di sekitaran kita juga ada maksiat-maksiat lain yang tanpa kita sadari. Dan berikut ini adalah contoh maksiat yang sering terjadi di kehidupan ini. Dan saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama adalah mencuri. Di Islam sangat tegas tentang perbuatan mencuri ini. Karena mencuri adalah termasuk dosa besar dan hukumannya pun tidak main-main, yaitu dengan memotong tangan atau jari tangan, dan kita diwajibkan untuk mengembalikan barang curian tersebut. Tapi ada juga mencuri yang tidak dijatuhi hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung di atas pohon. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan laparnya dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhi hukuman kepadanya. Selanjutnya adalah berzina. Dalam konteks sehari-hari, perbuatan zina adalah perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Tapi ada juga zina yang tidak menggunakan sentuhan sedikit pun. Zina yang dimaksud adalah zina mata. Hanya dengan tatapan saja kita sudah terkena dosa. Selain zina mata, ada juga zina kolbi atau zina hati dan zina ucapan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah menyebut zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji. Larangan zina terdapat pada surah Al-Isra ayat 32, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya, zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya adalah memfitnah. Memfitnah adalah perkataan yang menjelekkan orang lain atau menodai nama baik orang lain dan dapat merugikan kehormatan orang lain tersebut. Padahal apa yang dia katakan itu tidaklah benar.
Dan biasanya di zaman sekarang ini yang banyak melakukan fitnah adalah wanita. Kenapa demikian? Karena sekarang ini wanita suka sekali untuk menggibah. Rasulullah pernah bersabda, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapatkan ujian lalu bersabar, maka alangkah bagusnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya adalah durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat diharamkan, dan itu adalah sebuah dosa besar. Dan Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksud hadis tersebut, jika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, lalu orang tuanya membencinya, maka Allah juga akan membenci anak tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seorang anak membuat senang orang tuanya, maka Allah juga akan senang kepadanya. Dan yang terakhir adalah syirik. Perbuatan syirik adalah perbuatan menyembah atau menyekutukan sesuatu selain Allah. Biasanya menjadikan sesuatu sebagai objek pemujaan atau tempat menggantungkan harapan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillah. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan syirik ini. Amin. Berikut adalah video ilustrasi yang saya buat bersama teman-teman. Selamat menonton. Di mana? Ada lu? Yo, aku udah salah nih. Ikam culas kalau. Ikam nih. Ya, bener lu. Yo, aku ngeliat. Astagfirullahaladzim. Kita tuh main mana? Malam biasa. Sudah. Ini apa gang? Kenapa gang? Ini nih mangai culas main. Ini kawan lu nih kada terima. Kayak bapang lagi. Ulun sebagai orang yang beriman pada Tuhan, ulun halatnya. Salah kau ulun mangkat dah kok. Jadi kayak ini nah. Kumpul dulu. Sinian beratan. Jadi kayak ini beratan lah. Buat kami udah baik itu. Ingat Tuhan Allah. Jangan berjudi kayak ini. Kuitan coba lihati kuitan. Kuitan mendoakan 8 hari. Buat kami ini kelakuan lah. Sebenarnya mah jangan dimangai. Nyaman lu dapat duit ini. Kenapa jadi pengen datang ke sini menceramai? Tapi kan kita sesama muslim, baiknya tuh saling mengingatkan aja. Ulun hormati juga. Nasihatkan nih. Cuma dasar gawean kami setiap hari kayak ini apa? Tapi kebiasaan ini kan mungkin kita awal diubah ya Allah. Kamu ulun nang pamabuk nih ya, bambang nasibnya nih. Ikam kan mungkin kalau hendak mabuk taros setiap hari gitu, kesian kuitan. Mang. Baik kita ke majelisan aja esok. Kayak mana? Laju membiasakan diri pun kamu supaya kada kayak ini nanti bajudi mabuk kayak itu nyaman lah dilihat orang tuh nah disambat orang nyaman lah. Baik ke pengajian kita Aja mangai itu. Kami buat pian esok, tapi kami kada ada kendaraan mangai nah. Kayak Pak. yang penting niat kita ke majelis ya Pak. Oke aja lah. Oke. Pada video ilustrasi tersebut
Makna apa yang bisa kita tangkap? Itulah gambaran yang terjadi jika kita mendekati maksiat. Dengan akal yang tidak bisa dikendalikan karena mabuk, dan karena emosi yang tidak bisa dikendalikan karena berjudi. Mari kita simak video selanjutnya. Langkah pertama kita menuju cahaya itu di sana tuh. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i? Bencilah keburukan meskipun kita masih bagian darinya, dan cintailah orang-orang baik meskipun kita bukan bagian dari mereka. Gue selalu membayangkan kedahsyatannya ketaatan itu adalah dia sifatnya mencandu, dan kedahsyatannya kemaksiatan dia sifatnya itu membosankan. Makanya Nabi bilang ya jaburabbuka min syabin laisa sahu safwa. Nabi itu mengatasnamakan kemudian Allah itu terkagum kalau anak muda baik. Karena kalau orang tua baik biasa, karena dia udah bosan bersama kemaksiatan. Karena segala sesuatu yang tidak bersama Allah yang maha tidak terbatas pasti ada batasnya. Nah, batas itu yang menyebabkan dia bosan setelah 10-20 tahun. Pasti semakin, gue mau gimana ya. Tapi kalau orang taat, kata Sayyidina Ali, baca Quran aja setiap hari itu di ayat yang sama, pasti kita akan menemukan rahasia yang berbeda. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, materi saya sudah selesai. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Amin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب